Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Malika Nur Khalifah, NIM A210210065, Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai indeks harga dan inflasi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tiga bab kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama indeks harga, yang kedua inflasi, dan yang ketiga permintaan dan penawaran uang. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Terdapat tiga kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yaitu yang pertama, jika indeks harga lebih dari 100, berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. Yang kedua, jika indeks harga kurang dari 100, berarti harga mengalami penurunan atau terjadi deflasi. Dan yang ketiga, jika indeks harga sama dengan 100, berarti harga tetap atau tidak naik dan tidak turun. Selanjutnya terdapat 5 jenis indeks harga, yaitu yang pertama indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga produsen, yang ketiga indeks harga perdagangan besar, yang keempat indeks harga yang diterima dan dibayarkan petani, dan yang kelima indeks harga saham. Perhitungan indeks harga dapat dilakukan dengan beberapa metode. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang tepat agar tujuan angka indeks yang telah ditetapkan hasilnya dapat dipercaya. Pada dasarnya, terdapat dua metode perhitungan angka indeks, yaitu yang pertama, indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua, indeks harga agregatif tertimbang. Indeks harga agregatif tertimbang sendiri dibagi menjadi 5 metode, yaitu yang pertama metode Less-Pires, yang kedua metode Paschen, yang ketiga metode Tripp-Iss and Bowley, yang keempat metode Irving-Fisher, dan yang kelima metode Marshall et Shewhart. Kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Rumus menentukan laju inflasi yaitu indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya, kemudian dibagi indeks harga periode sebelumnya, dan dikalikan 100%. Penggolongan inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa segi, yaitu yang pertama dilihat dari laju kecepatannya. Ada inflasi lunak, inflasi cepat, dan inflasi meroket. Inflasi lunak merupakan inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Inflasi cepat, inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun, dan inflasi meroket merupakan inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Dan yang kedua yaitu dilihat dari parah tidaknya. Ada inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat atau hiperinflasi. Inflasi ringan sendiri yaitu inflasi yang di bawah 100% per tahun. Inflasi sedang kecepatannya antara 100% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, inflasi yang kecepatannya antara 30% sampai 100% per tahun. Sedangkan inflasi yang sangat berat atau hyperinflasi yaitu inflasi yang di atas 100% per tahun. Selanjutnya yang ketiga dilihat dari sumbernya, inflasi dibagi menjadi inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Dan inflasi dari luar negeri atau imported inflation artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya inflasi. Akan tetapi, secara garis besar, inflasi dapat timbul karena faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau demand pull inflation. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Yang kelima, inflasi dari luar negeri. Dan yang keenam, inflasi dari dalam negeri. Dalam mengatasi masalah inflasi, pemerintah melakukan beberapa cara, yaitu melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Dalam kebijakan moneter sendiri, dilakukan beberapa cara, yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cadangan kas, dan kebijakan kredit selektif. Selanjutnya, melalui kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan sistem perpajakan, politik anggaran, dan pinjaman pemerintah.
Dan untuk kebijakan non-moneter dan non-fiskal dapat ditempuh melalui cara peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran, kebijakan upah dengan menaikkan upah real, pengendalian dan pengawasan harga. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Dan penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Berikut ini merupakan gambaran kurva dari permintaan uang dan penawaran uang. Itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.